Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ada mahasiswa yang sama-sama saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, SPD MPD. Saya dosen di program studi pendidikan biologi STKIP Bima. Adik-adik mahasiswa, demi kelancaran perkuliahan invertebrata selama 6 bulan atau 1 semester ke depannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan lewat kesempatan ini, terutama terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, metode pendekatan dan mode pembelajaran yang digunakan, termasuk terkait dengan penilaian. Jadi, pemaparan kali ini sangat penting. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa menyimak pemaparan yang saya sampaikan. Ya, adik-adik mahasiswa, adapun deskripsi mata kuliah invertebrata. Mata kuliah invertebrata menyajikan pokok-pokok materi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mendeskripsikan hewan invertebrata yang meliputi karakteristik, klasifikasi, morfologi, anatomi, fisiologi, siklus hidup, dan peranan invertebrata dalam kehidupan di sekitarnya. Selanjutnya, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah invertebrata melalui perkuliahan, penugasan, dan praktikum mata kuliah invertebrata, mahasiswa STKIP Bima program studi pendidikan biologi diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik, klasifikasi, morfologi, dan anatomi, proses fisiologis, serta peranan hewan invertebrata dalam kehidupan di sekitarnya. Jadi itu adalah capaian dari pembelajaran mata kuliah invertebrata. Selanjutnya ada mahasiswa terkait dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah invertebrata ini, yaitu yang pertama ada protozoa. Sebenarnya protozoa ini sudah masuk kelompok tersendiri dalam klasifikasi makhluk hidup. Dia masuk kelompok protista. Namun dalam mata kuliah invertebrata saya akan menjelaskan terkait dengan protozoa. Kenapa? Karena protozoa ini atau protista itu dipelajari di SMP dan di SMA. Jadi ada bekal awal bagi mahasiswa memiliki ilmu terkait dengan protozoa. Selanjutnya adalah porifera. Bisa kita lihat gambar, ini protozoa dan ini porifera. Porifera ini merupakan kelompok hewan yang memiliki banyak pori-pori. Selanjutnya adalah Colentrata. Materi ketiga kita adalah Colentrata. Contohnya adalah ubur-ubur. Colentrata itu merupakan kelompok hewan yang memiliki rongga semu atau bukan rongga sebenarnya. Selanjutnya adalah kelompok hewan Platyhelminthes. Contohnya adalah cacing pipih, termasuk juga cacing hati. Selanjutnya, materi kelima adalah Nemahelminthes. Ini ada gambarnya, ada sekalian. Nemahelminthes ini termasuk kelompok cacing giling. Selanjutnya, materi keenam adalah Annelida. Annelida ini merupakan kelompok cacing tanah, termasuk juga dalamnya adalah lintah. Selanjutnya adalah moluska. Ya, moluska ini merupakan
hewan yang bertubuh lunak dan sebagian memiliki memiliki kerang seperti bekicot dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah arthropoda. Ini adalah materi kita arthropoda dan bisa lihat gambarnya. Arthropoda ini adalah hewan memiliki tubuh yang berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya itu adalah belalang, termasuk juga kupu-kupu di dalamnya. Selanjutnya nanti di materi ke-9 yaitu Echinodermata. Echinodermata ini merupakan kelompok hewan yang berkulit duri. Contohnya bisa kita lihat di PowerPoint saya, yaitu bintang laut. Termasuk juga di dalamnya adalah bulu babi dan seterusnya. Ya, adik-adik mahasiswa, adapun metode pendekatan dan mode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah metode, nanti metodenya adalah diskusi dan eksperimen. Selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik, sedangkan mode pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau mode pembelajaran berbasis masalah. Ada juga blended learning, ya, karena ini di abad 21 nanti pembelajaran untuk mata kuliah invertebrata kita kombinasikan dengan perkuliahan online. Jadi ada perkuliahan online, ada juga perkuliahan tatap muka. Dan mode pembelajaran yang terakhir yang saya gunakan adalah discovery learning atau mode pembelajaran penemuan. Jadi nanti bisa kita praktikum untuk mata kuliah invertebrata ini, baik praktikum laboratorium maupun praktikum lapangan. Selanjutnya adalah penilaian. Adik-adik sekalian, penilaian saya dalam mata kuliah invertebrata ini terdiri dari yang pertama kehadiran. Ya, kehadiran itu sebanyak 10% saya nilai. Ya, jadi saya harapkan nanti di 16 kali pertemuan adik-adik bisa hadir, bisa mengikuti perkuliahan invertebrata. Yang kedua sikap. Nah, sikap itu 20%, ini sangat tinggi nilainya karena sopan santun, keramahan dalam berbicara itu sangat penting di abad 21 ini ada sekalian. Jadi makanya penilaian sikap saya lebihkan itu 20%. Yang ketiga adalah makalah. Nanti ada tugas berupa makalah sebanyak 10%. Yang keempat adalah keaktifan. Jadi adik-adik aktif menyampaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan baik dalam kuliah tatap muka maupun kuliah online, itu saya akan nilai. Nilainya itu sebanyak 10%. Selanjutnya ujian tengah semester atau UTS itu 10%. Selanjutnya ujian akhir semester atau UAS 10% juga. Selanjutnya adalah tugas. Jadi tugasnya adalah dalam bentuk jurnal belajar. Jurnal belajar ini saya akan berikan setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan mahasiswa diharapkan menulis kembali, menceritakan kembali terkait apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan dalam perkuliahan itu. Nah, jadi poin-poin penting yang dipelajari dalam materi invertebrata itu dituangkan dalam bentuk jurnal belajar. Dan ada juga kuis. Jadi tiap pertemuan ada jurnal belajar, ada juga kuis. Itu totalnya 10%. Yang kedelapan itu praktikum. Ya ada sekalian, nanti sekali lagi ada praktikum. Praktikum ini ada praktikum laboratorium dan praktikum lapangan. Itu nilainya 20%. Jadi kalau kita totalkan kedelapan unsur penilaian ini, yaitu sebanyak 100% ada sekalian. Jadi kalau ada sekalian hadir, sikapnya bagus, mengerjakan tugas, aktif, mengikuti ujian, dan seterusnya, ya jadi persentasenya sama dengan 100. Jadi saya tidak segan-segan berikan nilai A kepada sekalian ketika adik-adik aktif dalam mengikuti perkuliahan invertebrata ini.
Ya, ada sekalian, demikianlah terkait dengan kontrak perkuliahan kita, baik terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, sampai pada penilaian. Ya, mudah-mudahan selama 1 semester ke depannya kita bisa mengikuti perkuliahan invertebrata sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati. Demikian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat buat kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang sama-sama saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan invertebrata, yaitu materi porifera. Ya, ada mahasiswa, adapun ciri-ciri dari porifera. Porifera itu merupakan hewan yang memiliki banyak pori-pori. Selanjutnya, ciri-ciri bagian morfologinya yaitu tubuhnya berpori, jadi tubuhnya itu banyak porinya, atau bahasa latinnya adalah ostium. Tubuh porifera asimetri, tidak beraturan, meskipun ada juga sebagian dari porifera yang simetri radial. Berbentuk seperti tabung, vas bunga, jambangan, terompet, dan mangkuk. Selanjutnya, ciri-ciri anatomi dari porifera yaitu memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Nanti kita lihat bersama gambarnya. Pencernaan secara intraseluler di dalam sel kuanosit dan sel amoebosit. Nah, itu proses pencernaannya. Selanjutnya merupakan kelompok hewan diploblastik yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Porifera hidup secara heterotrof atau tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Habitat porifera umumnya di laut. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari porifera. Kemudian klasifikasi atau pengelompokan dari porifera. Yang pertama adalah kalkarea atau kapur. Spikula tersusun atas zat-zat kapur, karbonat atau CaCO3, hidup di air laut yang dangkal. Ukuran tubuhnya kurang dari 15 cm. Contoh porifera jenis ini yaitu Clatarina coriaceae. Bisa kita lihat di gambar slide saya. Ini adalah jenis porifera pada kelompok Calcarea. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah Hexatinellida. Ciri-cirinya spikula dari zat kersik atau silika, hidup di laut dalam, sedangkan tinggi tubuhnya mencapai 90 cm. Contohnya bisa kita lihat di slide ini, yaitu Eupletella. Itu adalah contoh dari kelompok Hexatinellida. Kelompok yang ketiga atau poin C yaitu Demospongia atau spons tebal, di mana memiliki ciri-ciri kerangka tubuh tersusun dari serabut spongin. Tinggi tubuh ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Pada umumnya hidup di laut. Ya, ini adalah gambar dari kelompok Demospongia. Contohnya yaitu Muscarella dan Helicondria. Itu adalah jenis dari Demospongia.
Selanjutnya poin keempat atau bagian D, yaitu Sclerespungiae atau spons karang. Ciri-cirinya spikula tersusun atas kalsium karbonat CaCO3. Ukuran tubuhnya mencapai 1 meter dan hidupnya di laut. Contoh spesiesnya adalah Ceratoporella seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi ada sekalian, porifera ini merupakan hewan yang memiliki banyak pori. Dia untuk memperindah laut yang ada di negara Indonesia, maka mari kita jaga ekosistem laut demi keindahan laut yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah tipe saluran air daripada porifera. Ada 3, yaitu askon atau yang disebut dengan askonoid, merupakan tipe saluran air yang sangat sederhana sekali, bisa kita lihat di slide ini, di mana air masuk ke dalam pori-pori dan langsung menuju ke spongosol. Ini spongosolnya, kemudian nanti keluar melalui osculum. Sedangkan ada juga tipe kedua, yaitu sikon atau sikonoid. Ini merupakan tipe yang di mana air masuk ke pori-pori, dan itu pori-porinya bercabang. Namun cabang itu masih berhubungan dengan spongosol. Ini spongosolnya bisa kita lihat yang ini. Sedangkan tipe yang ketiga adalah tipe leukon atau leukonoid. Ya, ini merupakan tipe yang di mana pori-porinya itu bercabang-cabang. Bisa kita lihat ini pori-porinya bercabang-cabang dan dia tidak berhubungan dengan spongosol. Nah, itu. Nah, jadi ini yang tipe saluran air yang ketiga ini merupakan tipe saluran air yang paling kompleks yang ada pada hewan porifera. Selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan proses fisiologi pada hewan porifera, baik itu terkait dengan pencernaan makanan, terkait dengan respirasi, reproduksi, dan seterusnya. Jadi ini ada mahasiswa, bisa kita lihat bagian anatomi daripada porifera. Bisa kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Ada osculum, ada mesohil, ada porosit atau pori-porinya, ada spongosol yang besar ini, ada kuanosit, ada sel amoebosit, ya, ada spikula, dan ini memiliki fungsi masing-masing. Ada mahasiswa ini memiliki fungsi masing-masing. Misalnya spongosol ini bagian dalam ini, apa fungsinya? Dia berfungsi sebagai tempat penampungan air. Jadi aliran air yang masuk melalui pori-pori itu ditampung di dalam spongosol. Nah, kemudian nanti akan keluar menuju osculum. Nah, jadi osculum itu bukan tempat masuknya air, dia tempat keluarnya air. Tempat masuknya air itu di pori-pori. Nah, di sini ada sel kuanosit dan sel amoebosit dari mahasiswa. Sel kuanosit dan amoebosit ini dia berfungsi sebagai proses pencernaan. Jadi proses pencernaan makanan dalam tubuh porifera terjadi di sel kuanosit dan sel amoebosit. Begitupun proses respirasi. Ya, respirasi juga terjadi di sel-sel kuanosit, kemudian diedarkan oksigen itu oleh sel-sel amoebosit. Ya, begitupun reproduksi. Jadi sel sperma yang masuk di dalam pori-pori porifera itu akan bertemu dengan sel telur di dalam kuanosit. Ya, ada sekalian, itu fungsi bagian tubuh daripada hewan porifera. Ya, selanjutnya
saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pencernaan makanan pada hewan porifera. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang ini ada sekalian, gambar yang ada flagel, mikrofil, nukleus. Ini adalah di nukleus ini adalah terdapat sel-sel kuanosit dan ini adalah sel-sel amebositnya. Mungkin di gambar yang sebelumnya bisa kita lihat, oh ini yang lengkap ya. Ini yang gambar yang lengkap ada di mahasiswa. Jadi misalnya kita ambil bagian yang satu dari sel kuanosit dan amebosit, kalau diperbesar seperti ini. Ya. Ada flagel, ada sel leher, ini sel leher, ada sel kuanosit dan sel amebosit. Bagaimana pencernaan makanannya? Ya, pencernaan makanannya ada sekalian di mana air yang mengandung zat makanan ya akan masuk ke dalam pori-pori. Apa makanannya porifera? Makanannya dia adalah ikan-ikan kecil atau zooplankton, termasuk juga adalah tumbuhan yang telah lunak atau telah lapuk. Itu juga termasuk makanan daripada porifera. Itu dibawa oleh aliran air, kemudian masuk dalam pori-pori, dikumpulkan dalam spermosol, kemudian flagel ini dia akan bergerak. Ya, flagel akan bergerak, ya. Kemudian air yang mengandung zat makanan tadi ya, akan disaring oleh sel leher ini, ada di mahasiswa. Ya. Jadi yang masuk di dalam kuanosit ini yaitu hanyalah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh porifera. Ya. Kemudian zat-zat sisa makanan itu akan dikeluarkan kembali, ya, akan dikeluarkan kembali melalui oskulum ini. Ya, jadi keluarnya bukan melalui ostium atau pori-pori, tetapi melalui oskulum. Lanjut tadi, zat-zat makanan yang telah masuk ke dalam kuanosit, kemudian akan proses, jadi proses pencernaan makanan di sini ada di mahasiswa. Nah, selanjutnya zat-zat makanan tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amebosit. Ya. Jadi sel-sel amebosit ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh porifera, di mana dia mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh porifera. Itu terkait dengan pencernaan makanan. Selanjutnya respirasi, hampir sama dengan pencernaan makanan tadi. Jadi respirasi itu di mana kemudian oksigen yang telah larut dalam air ya akan masuk melalui sel leher ini, ya kemudian akan disaring dalam sel leher, kemudian akan diteruskan ke dalam sel kuanosit. Ya, jadi di sini terjadi proses respirasi oleh mahasiswa, kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amebosit. Ya. Jadi seperti itu proses pencernaan makanan sekaligus proses respirasi pada porifera. Ya, itu seperti gambar tadi. Ya, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada hewan porifera. Ya, jadi reproduksi tadi dari awal saya sudah menjelaskan ciri-ciri porifera itu reproduksinya ada yang aseksual dan ada yang seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan reproduksi yang seksual. Jadi reproduksi yang seksual itu terjadi perkawinan silang ada di mahasiswa, di mana kemudian salah satu porifera yang menghasilkan sperma seperti yang kita lihat ini akan masuk ke dalam pori-pori porifera yang lain. Ya. Masuk ke dalam pori-pori porifera yang lain, kemudian dia akan bertemu dengan sel telur, tepatnya di dalam sel kuanosit. Nah, jadi di sel kuanosit itulah tempat bertemunya, kemudian nanti akan menjadi zigot. Zigot inilah yang akan keluar menuju oskulum seperti yang kita lihat gambar ini, dan nanti dia akan menjadi larva. Ya,
Larva ini adalah larva yang bersilia. Untuk apa? Untuk berenang. Nah, jadi larva yang bersilia ini dia akan berenang secara terus-menerus mencari tempat untuk menetap. Ya, tempat menetapnya adalah tempat yang memiliki banyak zat-zat makanan. Itu bisa berupa bebatuan atau batang-batang tumbuhan yang telah lapuk. Itu adalah tempat menetapnya porifera dewasa. Nah, jadi larva ini sekali lagi akan mencari tempat untuk menetap yang banyak mengandung zat-zat makanan. Itu bisa berupa bebatuan maupun batang-batang tumbuhan yang telah lapuk, kemudian dia besar menjadi porifera dewasa. Nah, itu cara reproduksi secara seksual. Sedangkan reproduksi secara aseksual, ada sekalian, yaitu dengan cara pembentukan tunas. Ya, jadi porifera juga ada reproduksi seksual dan ada reproduksi aseksual. Ya, ada sekalian, sudah terpelajari dengan proses fisiologis porifera. Selanjutnya adalah peranan porifera. Peranan porifera di sini bisa kita lihat, yang pertama, beberapa jenis porifera seperti spongia dan hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Nah, ini mungkin ada mahasiswa yang tinggal dekat laut, dekat pantai, biasanya melihat spons seperti ini dan biasanya digunakan untuk mandi, untuk cuci piring, dan seterusnya. Selanjutnya, zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Ini sekalian, sementara dilakukan penelitian, ternyata zat kimia yang dikeluarkan oleh jenis porifera tertentu mengandung sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit kanker. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita jaga laut kita, ekosistem laut kita, yang kaya ini, Indonesia yang kaya ini, Indonesia yang kaya akan potensi laut ini, bagaimana kemudian laut kita bisa menjadi indah, laut kita bisa menjadi sejuk, sehingga porifera bisa berkembang biak dengan baik di laut Indonesia. Ya, ini hasil penelitian, ada sekalian, ada masalah di negara kita ini, di mana kemudian dikatakan di sini Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, ini sangat berbahaya dan ini sangat mengganggu ekosistem laut. Di mana dikatakan di koran ini, di media ini, ternyata Indonesia itu tiap tahunnya membuang sampah lebih kurang 32 juta ton tiap tahunnya. 32 juta ton loh tiap tahunnya. Itu sangat banyak sekali. Makanya Indonesia dikatakan sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, jadi ini adalah sikap yang tidak bisa kita ikuti. Ini adalah sikap yang salah, yang sebenarnya laut harus kita jaga. Ekosistemnya harus kita jaga. Nah, ini salah satu video yang dikirim oleh teman saya kemarin. Dia melakukan snorkeling atau menyelam di Laut Kolo di Kota Bima. Ini masih bagus poriferanya, sangat indah sekali. Di sini juga bisa kita lihat porifera yang sangat indah sekali di Laut Kota Bima. Jadi sekali lagi, mari kita jaga laut kita, mari kita jaga keindahan laut kita, sehingga kita bisa hidup dengan hidup baik, hidup dengan rukun, dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti porifera. Ya, ada mahasiswa, demikianlah perkuliahan kita hari ini terkait dengan porifera. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ekosistem laut kita.